Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari kelas M228 dengan NIM 2204075019. Nah, tujuan saya di sini ingin menjelaskan beberapa tujuan public speaking, yaitu yang pertama ada communicate. Nah, communicate adalah proses mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara efisien dan efektif. Nah, dengan kata lain, komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman berpikir antara dua orang atau lebih. Proses ini melibatkan penerima pesan dan pengirim pesan dan saluran komunikasi. Nah, adapun contoh dari komunikasi adalah ketika dua orang teman berbicara melalui telepon, orang pertama menyampaikan ide informasi melalui perasaan, melalui kata-kata, dan orang kedua mendengarkan serta merespon. Proses ini melibatkan kode dalam bentuk bahasa yang digunakan serta potensi gangguan seperti gangguan telepon yang buruk atau suara telepon yang berisik. Nah, yang kedua ada lead. Nah, lead yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan melalui kemampuan berbicara di depan umum. Public speaking adalah alat yang kuat untuk kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain melalui kata-kata. Nah, kemampuan berkomunikasi di depan orang luar membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas yang merupakan aspek penting dari kepemimpinan. Nah, adapun contoh dari lead yaitu seorang pemimpin yang baik harus menyampaikan berbicara di depan umum yang meyakinkan mau mengikuti arahannya. Misalnya, seorang CEO yang berbicara di depan saat mempresentasikan atau memperkenalkan visi baru perusahaan dengan nada suara yang tata kata yang inspiratif yang dijelaskan tujuan jangka panjang kepada perusahaan tersebut dan bagaimana anggota setiap tim itu bervisi. Nah, ada educate. Yang ketiga ada educate. Educate yaitu mengajarkan audiens informasi penting dengan cara yang menarik. Salah satu tujuan utama public speaking adalah untuk mendidik, menginformasikan audiens, ingin melibatkan penyampaian, mendidik atau informasi penting dengan cara yang menarik. Adapun contoh dari educate yaitu seorang dokter memberikan presentasi kepada pasien yang mengalami serangan jantung, yang menjelaskan faktor gejala, langkah-langkah, dan pencegahan yang dapat dilakukan disertai dengan ilustrasi yang data yang relevan. Nah, yang keempat ada adab. Nah, adab artinya menyesuaikan diri, menyesuaikan diri siapa audiens dalam situasi apa komunikasi berlangsung. Di sini orang pembicara orang yang baik. Di sini bisa dilihat dari karakter. Nah, audiens menyelesaikan gaya komunikasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Nah, adapun contoh dari adab yaitu tujuan public speaking adab yaitu seorang pembicara yang berbicara di acara open house yaitu seminar bisnis menggunakan konvensional yang berbicara dengan serius. Nah, saat berbicara dengan anak ke sekolah, ia mengubah nada bicaranya menjadi ekspresi yang penuh dengan menarik, yang lebih menarik. Dan yang kelima yaitu represent. Represent itu adalah mengacu kepada kemampuan menjadi perwakilan kepada periode, kelompok, atau organisasi dengan cara yang profesional dan memperhatikan. Public speaking berperan dalam citra diri, dalam kredibilitas seseorang sebagai sesuatu yang lebih besar. Dan ada pun contohnya yang represent yaitu seorang duta merek
yang berbicara dalam konferensi pers untuk memperkenalkan tolak baru dengan percaya diri dan pemahaman yang baru atau produk tersebut berhasil yang terkancing dengan citra positif perusahaan yang dimiliki. Nah, adapun dari kesimpulan dari tujuan public speaking adalah terdapat clear dalam kondisi diri dalam public speaking, yaitu educate, dan represent. Nah, pada kemampuan melanjutkan komunikasi educate, tujuan mengajarkan audiens dengan cara menarik. Nah, adab menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, dan represent menunjukkan ide. Nah, public speaking penting untuk menyampaikan ide dengan jelas, membangun kredibilitas dan mempengaruhi ke audiens. Kemampuan ini menyampaikan, mendukung kepemimpinan, dan memungkinkan komunikasi yang efektif dan berbagai situasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tujuan public speaking dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.